mulai akhirnya semua berjalan lagi dengan baik gitu kan. Terus sekarang udah sukses. Sukses. Kemarin tapi sempat Sekarang sukses aku lebih dari dulu aku nyanyi artis. serius. Gak percaya. Syukur kan. Gak percaya, iya benar. Benar, kali ini aku bilang benar. Jadi sekarang kalau misalnya ada orang nyewa syuting 1 hari nih, biasanya kan aku digencet-gencet, maksudnya pembayaran harus begini dari sini dari sini. Sekarang sih mau syukur enggak, ya udah, kalau fee-nya segitu ya udah. Soalnya aku gedean di rumah daripada di syuting gitu. Kecuali syutingnya mau berapa angkanya, ngelewatin penjualan aku di rumah gitu. Aku bawa, ya aku nggak ngitung gitu. Maksudnya kalau misalnya orangnya ribet atau kayak gimana, ya aku ngitung gitu. Ngapain aku tinggal di rumah. Jadi sekarang aku lebih, jadi yang kemarin nyanyi itu sekarang aku 3 kalinya dari sukses aku nyanyi dari workshop ini beneran. Makanya sekarang aku ada apa, buka properti juga ya. Tapi kan uangnya nggak bisa dilihat begitu aja, kadang-kadang ada yang ini itu macam-macam lah. Kalau namanya orang bisnis tuh muter-muter gitu. Lu tapi kangen nyanyi ya? Ini udah lama kan, walaupun emang situasi lagi begini ya. Aku kan udah mau keluar single baru aku. Udah mau keluar single barunya. Tapi bentar lagi nih, lagi mau rekaman. Bentar lagi keluar. Jadi bentar lagi keluar. Ini dari kemarin udah mau keluar, cuma aku kan sibuk banget cari duit kemarin. Tapi sekarang udah gak sibuk. Sekarang mau keluar aja. Soalnya kan aku bilang ke produser aku mau nyanyi boleh, tapi dapur aku harus ngebul. Ya masa kita mau nyanyi dapurnya nggak ngebul, bagaimana caranya? Ya udah, makanya dapur aku udah ngebul. Sekarang aku mau telepon orang mau urusin nyanyi juga apa? Oke, udah aman ya, udah aman. Makanya ini aku hari ini tuh chattingannya hari ini tuh, Pak, maaf Bu, kemarin kan aku bukan ini, aku bilang ke Pak Ian, aku bilang, Pak udah siap naik single ya, aku bilang gitu. Soalnya udah siap recording. Nah ini lagu terbaru aku, pemirsa. Ya, lagunya udah launching banget. Udah launching Kak? Belum juga rekaman. Ini aku kapan mulai? Kemarin kan susah, jadi cari duit. Jadi kalau misalnya sekarang udah sukses, ya udah mau rekaman. Oke. Tapi kan situasi lagi gini nih, maksudnya tahu sendiri kan, mau apa, kita mau ada kegiatan apa, konser apa juga susah kan, lagi situasi sekarang. Kalau lu gimana promonya nanti ke depan lagu ini? Kalau aku sih orang gila ya. Kalau aku tuh percayanya itu kalau rezeki itu beda. Kayak misalnya kalau kita rezeki kita jalaninnya baik gitu, buktinya semua orang susah, aku sukses. Banyak mayoritas lagi susah kan, tapi aku sukses. Ya itu kenapa bisa suksesnya lagi corona, susah dong. Makanya aku mau beli misalnya, pokoknya orang lain itu mungkin nggak bisa, tapi kalau ada resepnya, kalau kita tahu kuncinya, kita sukses terus gitu. Apapun yang kita jalani sukses ya. Tapi ada benar, kadang-kadang suksesnya misalnya di nyanyi belum sukses, mungkin di properti atau di all shop sukses, di nyanyi belum. Nah itu ada benar. Tapi kalau aku yakin kayaknya mungkin ya tahun ini mungkin ya. Aku sih nggak tahu lagi, makanya Tuhan tuh nggak bisa ditebak. Iya bener nggak sih, Tuhan nggak bisa ditebak. Aku pikirnya nyanyi meledak, taunya awesome. Aku jualan baju tiap malam kayak orang gila, tau nggak? Ya siapa nyangka aku jualan baju kayak orang gila gitu. Ya udah ya, boleh ya yang kuning ya, ukurannya MV2L, 100.000 rupiah kayak gitu. Mana ada yang nyangka sih aku jualan baju gitu. Tapi kayaknya mungkin sejak workshop ini mungkin sekarang dibuka semua, mungkin nyanyinya meledak juga. Soalnya mungkin Tuhan cuma mau ngasih tahu sama kita semua, mungkin bukan nyanyi yang kasih kita rezeki, tapi Tuhan. Mau itu dari toge kayak, mau dari celana dalam kayak, mau dari bando kayak, dari apapun itu tuh dari Tuhan, bukan dari show, bukan dari nyanyi. Jadi kalau kita nggak show lagi, buktinya sekarang lagi nggak show, justru nggak ngaruh, malahan sekarang shop lebih gede omsetnya daripada show. Iya, itu dari mana datangnya? Makanya pikiran kita harus dirubah. Aku juga tadinya nggak ngerti sih Mbak, aku juga aku cuma jadi bonekanya, maksudnya aku tuh cuma menjalani hidup aja. Tiba-tiba yang kejadian begini-begini, aku tuh suka ambil pelajaran gitu. Oh ternyata tuh hidup nggak boleh begini ya, ternyata hidup nggak boleh gini gitu. Jadi aku orangnya belajar banyak, terus aku orangnya biarin aja, mau orang-orang bilang aku salah kayak, orang-orang bilang aku jual pisang goreng kayak, orang-orang bilang aku keluar dari ratu karena apa kayak, biarin aja gitu. Nanti suatu hari juga kasih tahu ada yang kebenaran yang akan membuktikan gitu, kebenaran akan membuktikan
kenapa bisa keluar dari ratu, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu gitu. Gak ada yang jahat, gak ada yang jelek, semuanya itu masa lalu ya. Tapi memang saya sekali lagi menginforin semuanya, memang kita mau artis, mau pengusaha, mau presiden, harus kita down to earth. Kita jangan so tahu menghakimi orang, akhirnya hidup kita aja sendiri belum tentu benar gitu. Makanya hidup khusus itu gak gampang. Aku lihat agak lebih berat badan agak naik, tapi sekarang kayaknya enggak nih. Iya, Ada rahasianya? Atau aku boleh dong turun cerita? 15 kilo Oh, turun 15 kilo. karena PHK suami itu. Tapi di zaman PHK itu aku memang punya ada apa yang aku sedihin, ada sesuatu yang belum selesai di waktu di zaman PHK itu, sehingga itu menyakitkan hati aku. Dua hal sih. Apa tuh? Boleh share sama kita? Ya aku belum bisa cerita, intinya sakit banget sih. Kalau aku cerita pasti kalian nangis sih. Ya pasti sakit banget, makanya berat badan aku turun 14 kilo karena sakit itu, karena sakit hatinya, maksudnya sakit hati dan sakit fisik, sakit semuanya. Kalau aku mah urusannya sakit semuanya, nggak cuma hati. Kalau aku dari ujung rambut sampai semua hidup aku tuh sakitnya banget. Udah mau menyerah nggak sih waktu itu Kak, di titik itu mau menyerah dulu? Udah. Gak bunuh diri sih, cuma aku udah bilang sama Tuhan kayak Mahatma gitu. Aku udah bilang kayak gini, gak ada Tuhan ya, gak ada lagi jadi orang baik. Gak ada yang namanya orang baik. Aku bosan jadi orang baik. Aku mau jahat aja, mau gitu. Iya, kesel marah sama Tuhan gitu. Aku bilang gak ada lagi deh berjuang jadi orang baik. Terserah gue deh mau apa gitu. Tapi aku nangis gitu. Aku nangis, gak kuat gitu. Disakitin segitu dalamnya, tapi orang itu masih bersamamu atau bagaimana? Enggak bersama. Enggak bersama, sakit banget. Kalau aku cerita mungkin dari semua sakit di berita atau apa, mungkin aku 5 tersakit di dunia. Cerita aku. Karena apa sih tersakitinya, karena apa? Menolong orang kah, terus ditipu atau gimana Kak? Enggak ditipu, kalau ditipu mah enggak. Tuh mama. Iya, karena apa nih tersakitinya? Sakitannya lahir batin itu. Minal aidin wal faizin, lahir batin, fisik, uang, keluarga, pokoknya sakit banget. Tapi aku tuh korban bukan yang jahat, dijahatin orang ini ya. Tapi aku cuma bisa nangis dan makanya kalau misalnya lagi live IG aku suka nangis, kalau lagi live TV kawan datang aku suka nangis. Ya aku nangis ya itu karena banyak ceritanya yang sedih banget gitu, aku nangis. Ternyata nangis yang kemarin di Melanie Ricardo itu baru nangis 1, taunya ada nangis 2. Iya, ada nangis 2, nangis lagi kemarin lebih. Nangis di level 2. Ibarat pedes tuh pedes level 5. Di Melanie pedes level 3. Kemarin pedes level 5. Sakit banget. Iya, sakit banget sampai turun 14 kilo. Sekarang aku udah happy lagi. Naik lagi betul 1 kilo. Kemarin aku bisa pakai kaos ngatung tuh. Ini aku biasanya pakai ngatung nih. Naik 2 kilo ada lemaknya lagi. Kemarin kurus beneran. Lebih nyaman gimana? Seperti ini atau dulu dengan berat badan yang dulu atau bagaimana? Ya kurus lah, kurus lebih keren. Ini mau dikurusin lagi. Ini aja aku udah nggak makan masih naik 2 kilo. Emang kalau sakitnya di hati ya, Iya. itu cepet loh kilogramnya loh turunnya. Apalagi sakit di duit. Kalau aku dua-duanya, hati ya duit ya semua. Makanya 14 kilo mah wajar gitu. Wajar buat aku. Apa nih, ditinggal orang yang tersayang atau seperti apa? Ada, ditinggal juga ada. Ditinggal orang juga ada. Disakitin ada, dikecewain ada, ditusuk dari belakang ada. Kalau Pinkan sendiri bagaimana dengan suami sekarang, rumah tangga berjalan? Oh, suami masih lagi dibilang suami iya, tapi kita masih lagi, dia bilang dia sayang aku bilang aku sayang dia, tapi aku bilang kamu nggak sayang aku gitu.
tapi menurut dia sayang aku. Tapi aku bilang kamu dua pribadian. Kamu ada sayang aku, tapi kamu ada nggak sayang aku. Itu kakak bilang kayak gitu karena mungkin kurangnya faktor tanggung jawab dari suami apa gimana kak? Orang aku bilang orangnya itu sombong sih. Lebih bukan sombong ya, orangnya lebih, ini bukan sombong duniawi, bukan, lebih kayak ngerasa ya maunya aja, maunya. Kalau orang kalau maunya aja itu apa namanya, kalau secara rohani sombong, secara rohani. Tapi kalau secara dunia, orang kalau egois apa sih, kalau buang sampah di situ udah tahu ada tong sampah, itu apa, berarti kan sombong. Ya maunya dia aja, buangnya di mana gitu. Ya itu kalau menurut aku sombong, tapi bukan sombong sih, pokoknya gitulah kalau menurut aku. Tapi dia, makanya aku bilang kamu ada dua kepribadian. Satu sisi kamu baik banget, tapi satu sisi lumayan sih, lumayan sedih. Tapi sekarang masih tinggal serumah ya kak? Enggak, sekarang enggak. Oh enggak lagi. Maaf nih kak, apakah mungkin tadi yang kakak cerita itu ada hubungannya dengan ini, dengan suami? Tersakiti ada, itu? enggak. Masih rahasia. belum mau cerita, soalnya aku kan nggak mau bukan jelekin orang, bukan. Suamiku sih baik, cuma ya dua kepribadian sih kalau buat istri, karena kan aku istri. Kalau istri kan dua kepribadian. Kalau misalnya aku temennya suamiku ya baik sih gitu, maksudnya. Tapi ya kalau kamu telusurin dia punya dua kepribadian, jadi menurut aku sih kalau jadi temennya dia juga harus ngomong panjang lebar sih, baru kamu tahu ngomongnya dua kepribadian itu kayak gimana. Emang benar-benar ada di dunia ini ternyata dua kepribadian. Tapi anak-anak sendiri sama kakak semua atau? Tapi itu mungkin ya, mungkin itu kan tebakan aku. Kalau salah ya aku minta maaf. Aku nggak mau jelekin orang sih, kalau baik sih baik sih. Cuma ada yang nggak cocoknya sama aku. Tapi rumah tangga masih berjalan nih? Masih berjalan karena kita kan orang Kristen. Kristen tuh nggak bisa cerai. Kalau aku orang Islam udah aku cerai. Udah ganti yang lain. Karena yang lain kan yang antri banyak. Ada 50. Beda. Aku kan cantik banget, seksi lagi. Artis lagi ya kan? Artis, terus seksi, orangnya sukses. Bisa cari duit? Bisa cari duit, mau pakai dasar, mau diajak susah bisa, diajak senang bisa. Punya aku mah enak, bisa multifungsi. Iya, cuannya gede, untung kalau punya istri aku. Cuma suami aku kan masih ada gitu, jadi ya inilah nanti ditanya dulu ke suaminya jadi gimana gitu. Tapi kalau secara agama kayaknya nggak bisa deh, kayaknya deh. Nasib gue kali ya. Terima kasih Kak Pinka. Ya semoga ini harapan Pinka nih sekarang ini apa nih? Kamu Ya harapannya mudah-mudahan masalahku yang tadi aku nangis itu mudah-mudahan selesai. Ya pihak-pihak yang saling menyakiti atau apa, tolong dilembutkan hatinya supaya jangan menyakiti orang. Ya kalau saya pernah menyakiti kamu yang merasa disakitin, saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau saya pernah nyakitin kalian. Tapi marilah kita semuanya hidup baik. Saya nggak mau apa-apa, yang penting semua orang bahagia. Anak saya bahagia, semua bahagia, semua bahagia. Saya udah senang.